Ya, setelah relatif stagnan sepanjang perdagangan, IHSG ditutup melemah. Untuk membahas prospek IHSG dan sektor konstruksi, kita telah bersama dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Mas Bernardus, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Patricia. Oke, Mas, kalau melihat pergerakan indeks panjang hari ini ya, di awal cukup optimis sebetulnya berada di zona positif, meskipun memang masih tertahan di level 6.600-an. Tapi kemudian akhirnya ditutup melemah tipis 0,01%. Sebetulnya apa yang sedang diantisipasi oleh pasar, Mas? Kalau kita melihat satu sentimen yang kemudian mungkin cukup berpengaruh pada pergerakan hari ini soal The Fed yang sudah meredahkan kecemasan pasar. Jadi apa sebetulnya sedang dipertimbangkan oleh investor? Oke, jadi kita bisa melihat bahwa pada sesi 1 betul IHSG sempat meraih penguatan cukup signifikan di angka 6.690,323 dikarenakan seperti yang disampaikan oleh Mbak Patricia tadi bahwa semalam Gubernur The Fed yaitu Jerome Powell menyatakan bahwa akan mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada menahan inflasi, yang mana ini mengakibatkan Dow Jones di perdagangan malam tadi mengalami peningkatan cukup signifikan disusul oleh bursa-bursa di negara Asia pada pagi hari ini. Akan tetapi di sesi 2 ada ketakutan pasar kaitannya mengenai varian COVID-19 Omicron, yang mana dinyatakan di bulan Februari nanti perkiraan puncak kasus COVID-19 varian Omicron akan terjadi di Indonesia. Selain itu kita juga melihat bahwa kasus harian COVID-19 di Indonesia telah meningkat signifikan, di mana kasus per tanggal 11 Januari kemarin sudah di angka 800 new cases per harinya. Nah, oleh karena itu menimbulkan kekhawatiran pasar akan kaitannya dampak varian COVID-19 Omicron ini terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2022 ini. Itu yang ditakutkan oleh pasar. Akan tapi tidak perlu dikhawatirkan karena kita masih melihat bahwa foreign hingga hari ini masih mencatatkan net foreign buy di mana hari ini di angka 945,97 miliar. Oleh karena itu saat ini kita perlu perhatikan IHSG masih bergerak cukup sideways dengan area support di area 6.610 dan resisten kuat di area 6.730, dan diprediksikan dikarenakan adanya varian Omicron ini potentially di bulan Januari ini, di January effect resisten 6730 masih sulit untuk ditembus. Baik, artinya masih ada varian Omicron kemudian menahan laju indeks meskipun sudah ada sentimen positif sebetulnya dari The Fed. Kemudian Mas Bernardus, kalau berbicara juga soal sentimen, ada juga salah satu yang mencuri perhatian adalah terkait dengan proyeksi ekonomi dari Bank Dunia, di mana ini kemudian dipangkas begitu ya. Apakah kemudian atau bagaimana dampaknya pada pemulihan kinerja emiten nih, Mas Bernardus? Apakah kemudian ini bisa dikatakan sudah price in atau gimana sih? Oke, kalau untuk kaitannya pemangkasan, tentu saja menurut pandangan saya udah price in di market saat ini. Akan tapi untuk Indonesia di tahun 2022 ini kita melihat bahwa pasar di Indonesia masih cukup menarik. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara yang proxy to commodity, dan commodity boom ini terjadi di tahun 2022 diawali di akhir tahun 2021, di mana kita melihat bahwa harga berbagai macam komoditas seperti nikel sudah di atas 21.000 USD per tonnya, coal di kisaran area 180 sampai 190 USD per tonnya, kemudian CPO di atas 5.000 Malaysian ringgit per tonnya, yang mana Indonesia merupakan penghasil komunitas-komunitas tersebut. Dan tentu saja ini akan mengakibatkan kenaikan trade balance Indonesia dan juga kenaikan performance emiten-emiten kaitannya mengenai emiten tersebut. Selain itu, jangan lupa daya beli masyarakat juga akan meningkat dengan kenaikan harga komoditas, di mana kita melihat bahwa masyarakat akan mulai berani untuk melakukan expense, mulai dari investasi properti karena kita suku bunga saat ini lagi cukup rendah, pembelian mobil di suku bunga rendah, apalagi ada kaitannya mengenai PPNBM 0%, kemudian expense untuk pembelian barang-barang retail, kemudian kaitannya mengenai makanan dan lain sebagainya. Tentu saja ini akan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan kami dari Sukor Sekuritas cukup optimis bahwa pertumbuhan EPS di tahun 2022 ini dari emiten-emiten yang ada di IHSG di kisaran area 20-21%. Oleh karena itu kita masih cukup optimis di tahun 2022 ini IHSG bisa diakhiri di zona hijau dengan angka 7.400. Oke, kita harapkan demikian. Mas Bernardus, dari sana mungkin kita bahas sedikit soal sektor konstruksi begitu, yang kalau dilihat sebetulnya menurut beberapa pandangan ini sebetulnya masih cukup prospektif begitu, didukung juga dengan anggaran infrastruktur dari pemerintah. Kalau Anda sendiri melihat prospeknya tahun ini akan seperti apa untuk sektor konstruksi ini, Mas? Oke, pandangan kami dari Sukor Sekuritas untuk di sektor konstruksi kita cukup netral terhadap sektor ini karena tidak ada sentimen
yang cukup positif kaitannya mengenai sektor konstruksi, tetapi di awal tahun 2022 ini kita melihat bahwa ada right issue jumbo yang dilakukan oleh Waskita atau WSKT, di mana tentu saja ini melihat bahwa potensially dari dana dari Waskita ini untuk right issue akan digunakan untuk pembayaran hutang dan juga untuk proyek-proyek lainnya. Dan oleh karena itu kita melihat dana saat ini di sektor konstruksi masih tertahan di right issue-nya Waskita. Lalu bagaimana untuk sepanjang tahun 2022 ini? Kami melihat bahwa performance-nya tidak akan mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi so-so aja, jadi kita pandangannya cukup netral terhadap sektor konstruksi. Tidak ada sentimen positif yang bisa menunjang cukup signifikan secara langsung ke sektor ini. Oke, Mas Bernardus, berarti kan kalau misalnya tadi Anda sempat sebutkan soal Waskita begitu. Kalau kita melihat secara fundamental atau melihat mungkin dari sisi utangnya dulu, ini kan bisa dikatakan bahwa beberapa BUMN karya begitu masih juga dihiasi dengan hutang begitu ya Mas ya. Artinya kalau melihat secara fundamental kan ini agak-agak sedikit menakutkan sebetulnya kalau utangnya banyak kemudian juga akan mempengaruhi fundamental. Artinya sebetulnya ini masih overweight atau punya prospek bagus begitu, atau bagaimana sih Mas kalau melihat dari sisi fundamental termasuk juga dengan utang? Oke, jadi kalau untuk Waskita Karya sendiri kita melihat bahwa setelah right issue diproyeksikan kurang lebih ekuitasnya akan di angka kisaran area 20 triliun, tetapi liability-nya memang cukup besar di area 90 triliun, sehingga kurang lebih nanti debt equity ratio pasca right issue adalah di kisaran kurang lebih di area 400-500%. Tapi ini jauh lebih baik daripada rasio sebelum right issue di area 1139%. Oleh karena itu memang betul sekali ketika kita berinvestasi di emiten konstruksi, apalagi Waskita, kita melihat masih cukup riskan ya, kita melihat equity ratio cukup tinggi. Oleh karena itu ini kembali lagi kepada bagaimana pemerintah membantu perusahaan karya ini untuk bisa kembali bisa beroperasional secara sehat ke depannya. Ini menjadi kunci dari BUMN karya itu sendiri. Karena kita melihat bahwa saat ini BUMN karya memang banyak hutangnya dikarenakan tentu saja banyak proyek-proyek di tahun 2021, 2020 lalu yang tadinya fokus ke pembangunan tetapi harus budgetnya dialokasikan kaitannya mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia, baik dari sisi vaksin, kesehatannya ataupun dari sisi pemulihan ekonominya. Oke, Mas, kalau dari Support Sekuritas kemudian melihat sektor ini masih 50-50 begitu, artinya masih ada tidak sih yang menjadi topik paling tidak sepanjang tahun 2022 ini, Mas? Untuk sektor konstruksi kita netral. Kami melihat bahwa sektor konstruksi tidak kurang menarik untuk disimak atau istilahnya kurang seksi untuk saat ini. Daripada kita dananya banyak mengendap di emiten yang prospeknya masih belum clear, better kita move atau investasikan ke emiten-emiten yang prospeknya kita pandang cukup luar biasa di tahun 2022 ini. Sebagai contoh adalah sektor finance, otomotif, properti, dan juga sektor retail. Karena kaitannya mengenai komoditi boom yang berdampak kepada peningkatan daya beli masyarakat. Bagaimana dengan sektor atau emiten-emiten teknologi mungkin Mas Bernardus? Untuk emiten teknologi kita juga melihat bahwa saat ini di Indonesia weighting kaitannya mengenai teknologi di IHSG hanya di kisaran area 5%. Tetapi dengan banyaknya perusahaan teknologi yang akan IPO di tahun ini seperti Goto, Blibli, Blue dan lain sebagainya, ini akan mampu mengangkat market cap atau weighting dari teknologi di IHSG, di mana kita melihat di pasar Amerika Serikat sana udah 20%-an, di emerging market MSCI juga udah kisaran 20%-an untuk sektor teknologi, sehingga tentu saja sektor teknologi masih menarik untuk kita lirik. Tapi sekali lagi yang menarik kita lirik bukan semuanya, tetapi mana yang akan menjadi winner atau big player di sektor tersebut. Sebagai contoh adalah untuk bank digital, kita tahu ada Arto yang memiliki ekosistem Goto. Kemudian kita melihat ada BBHI yang masuk ke ekosistem Bukalapak. Kemudian kita lihat BPYP yang memiliki jumlah downloaders paling banyak, hampir 13 juta. Ini bisa kita perhatikan. Tetapi jangan perhatikan saham-saham teknologi yang tidak bisa mendisrupt market. Itu yang menjadi kunci. Jadi kita cukup bullish dengan saham teknologi tetapi selektif. Dan salah satu yang menjadi andalan dari Support Sekuritas adalah yang pertama adalah BPYP dengan target price di area 4.340 karena ini menjadi leading bank digital di Indonesia saat ini. Dan yang kedua tentu saja ASA, yaitu kaitannya mengenai antar aja yang ada di
dalam holding ASA ini sendiri, dan ASA dari sekuritas kita targetkan di kisaran area 4.200 karena kita melihat peningkatan delivery yang menggunakan ASA terutama antar ajanya mengalami kenaikan cukup signifikan, apalagi di kala pandemi ini di mana pengiriman barang-barang, pengiriman lain sebagainya melalui kurir antar aja, salah satunya melalui e-commerce. Oke, baik Mas Bernardus, terakhir kalau melihat pola perdagangan hari ini seperti ini, maksudnya masih tertahan dengan adanya varian Omikron meskipun ada sentimen-sentimen positif, ini polanya akan berlanjut tidak sih pada perdagangan besok Mas, dan sekaligus juga mungkin memberikan rekomendasi untuk para investor? Oke, jadi menurut pandangan saya saat ini IHSG masih bergerak cukup sideways. Oleh karena itu kita harus perhatikan bahwa kita perhatikan area support di kisaran area 6550 dan resistance di area 6730, di mana dekat dengan support kita bisa spekulasi buy, di resistance kita bisa lakukan penjualan. Dan porsi money management kita untuk melakukan pembelian saham saat ini mungkin bisa kita kurangin di kisaran area 50% karena market saat ini cenderung bergerak sideways dan ketika mendekati area resistance cukup sulit tertembus dikarenakan beberapa sentimen negatif yang di luar kontrol kita yang masih kita perlu perhatikan, terutama kaitannya mengenai COVID-19 varian Omicron yang diprediksikan para epidemiolog nanti bulan Februari akan menjadi puncak Omicron. Bahkan ada beberapa pihak yang menyatakan Omicron ini jumlah casesnya akan lebih banyak daripada varian Delta, ada beberapa pihak. Tapi nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi ini akan menjadi salah satu case atau salah satu hal yang perlu kita perhatikan di bulan Januari Februari ini, selain tentu saja kaitannya mengenai the Fed meeting. Oke, tentunya kita juga nggak berharap kalau misalnya angka COVID-19 yaitu Omicron juga bisa naik begitu di bulan Februari sesuai dengan perkiraan seperti itu. Kita harapkan itu tidak terjadi. Mas Bernardus Wijaya, CEO Sukuk Sekuritas, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Salam sehat, Mas. Iya, terima kasih. Dan pemirsa, sejumlah sekuritas juga memiliki rekomendasi saham untuk pertimbangan investasi Anda, dan berikut saham rekomendasi untuk perdagangan besok. Pemirsa, emas menguat pasca pernyataan Presiden The Fed. Kita ikuti informasinya bersama Jakarta Future Exchange.